Next, oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya diperkenankan untuk menyampaikan materi gali potensi diri untuk menjadi pemimpin pada acara LDKU Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis 2020. Sebelumnya bisa cek suaranya dulu untuk peserta LDKU, bisa dinyalakan mic-nya mungkin untuk peserta LDKU. Oke, kita cek semangatnya dulu. Kalian diajarkan pertanyaan belum untuk teman-teman peserta LDKU? Oke, kita tes suaranya dulu ya. Selamat pagi. Pagi, Bang. All for one. One for all. Oke. Oke. Silakan buat teman-teman untuk mematikan mikrofonnya lagi. Oke. Gali potensi diri untuk menjadi pemimpin. Di sini apa sih potensi diri itu? Jadi teman-teman harus tahu apa potensi diri teman-teman untuk mencapai cita-cita teman di masa depan. Baik itu potensi dalam bentuk minat, dalam bentuk bakat, dan apapun itu. Nah, apa sih potensi diri itu? Jadi jika menurut Dr. Bukhari Jainun, MPA, potensi adalah daya yang bersifat positif dalam bentuk kekuatan dan negatif dalam bentuk kelemahan. Jadi potensi diri itu dapat diartikan sebagai kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan di waktu yang akan datang bila itu dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Sedangkan diri sendiri itu adalah perangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku, dan psikologis yang dimiliki. Oke, next. Share screen-nya. Oke, jadi dalam mengenali potensi diri, teman-teman harus melihat 5 poin yang harus teman-teman ingat dalam mengenali potensi diri. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Yang kedua, tentukan tujuan hidup, kenali motivasi hidup, hilangkan negative thinking. Dan yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Jadi pada dasarnya, manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari, mungkin termasuk teman-teman peserta LDKO, saya pribadi, ada yang mungkin terlewat dalam mengenali potensi diri. Jadi padahal potensi yang dimiliki itu sangat menunjang kesuksesan hidupnya jika diasah dengan baik. Jadi ada beberapa cara untuk mengenali potensi diri. Yang pertama, dalam mengenali diri sendiri. Jadi kita mengenali diri sendiri, kita harus tahu kekuatan apa yang kita miliki, kelemahan apa yang kita miliki, terus apa sih yang membuat kita bahagia dalam menjalani hidup ini, apa yang membuat kita bersedih dalam menjalani hidup ini. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, tentukan tujuan hidup. Jadi
kita harus tahu tujuan hidup kita dalam jangka waktu yang lama dan dalam jangka waktu pendek. Jadi kita harus tahu dan kita harus realistis sesuai dengan kemampuan dan kompetensi diri kita. Dan tujuan kita memang harus besar, tetapi jangan lupa diikuti oleh semangat dan kemauan yang keras untuk mencapai tujuan kita. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, dalam mengenali motivasi hidup. Jadi setiap manusia pasti mempunyai motivasi hidup. Entah itu motivasi hidup bagi diri sendiri, motivasi hidup untuk orang lain, untuk orang tua khususnya, untuk keluarga. Kita perlu pembuktian sesuatu kepada seseorang mungkin. Jadi motivasi-motivasi hidup yang seperti itu dapat meningkatkan semangat, dapat melecut semangat kita untuk menghasilkan karya yang terbaik dan sebagainya. Jadi ketika kita menggali diri, kita memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri kita karena kita mempunyai motivasi untuk kita membuktikan sesuatu hal pada seseorang ataupun banyak orang. Terus yang keempat nih yang paling penting yaitu hilangkan negative thinking ketika mengenali potensi diri. Jadi ketika teman-teman membuang pikiran-pikiran negatif terhadap sesuatu hal, lebih baik teman-teman mengevaluasi diri sendiri, apakah sudah benar langkah yang diambil teman-teman, apakah sudah benar sesuatu hal yang dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi ketika kita membuang pikiran-pikiran negatif, kita akan selalu lebih positif untuk menjalankan ke depannya lagi. Kita lebih tahu lagi kelemahan diri kita apa, kekurangan diri kita apa, sehingga kita nanti ke depannya bisa akan mencapai tujuan kita yang lebih baik lagi. Jadi sederhananya ketika teman-teman mengikuti acara seperti ini di tengah pandemi seperti ini, pasti ada juga beberapa teman-teman yang berpikiran apa sih kakak-kakak nih, abang-abang ini udah tahu di tengah pandemi masih saja mengadakan kegiatan buang-buang kuota, kita harus bangun pagi untuk acara-acara seperti ini. Itu teman-teman harus buang pikiran-pikiran negatif seperti itu. Coba teman-teman ambil sisi positifnya. Nanti di acara LDKU ini tidak hanya menyampaikan materi, diri kalian teman-teman juga nanti memungkinkan untuk lebih menggali potensi diri teman-teman. Nanti juga ada perkenalan OKA, nantinya juga ada perkenalan OKA. Jadi apa-apa saja yang ada di agribisnis maupun di Fakultas Pertanian pada umumnya. Jadi teman-teman jangan selalu berpikiran negatif akan suatu hal. Lebih baik teman-teman berpikiran positif, mengoreksi diri sendiri, dan mencapai tujuan. Jadi seperti itu. Terus yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Ini yang penting. Jadi itu tadi ketika teman-teman gagal mencapai suatu hal, ketika teman-teman gagal mencapai tujuan hidup, semisal menyesali boleh, bersedih boleh, cuman yang tidak dibolehkan yaitu ketika teman-teman bersedih dan menyesali itu terlalu berlarut-larut, apalagi sampai mengadili diri sendiri. Jadi jadikanlah kegagalan teman-teman itu sebagai pelajaran dan pengalaman untuk kehidupan yang akan datang. Jadi kalau menurut kata-kata para mahasiswa zaman dulu nih, saya nggak bisa nyebutkan siapa, nanti teman-teman cari sendiri. Jadi ketika masa muda ini lebih baik terbentur
terbentur dan terbentuk. Jadi jangan pernah teman-teman takut gagal, jangan pernah teman-teman untuk menyesali, karena di masa remaja ini adalah masa yang penuh sekali gejolak, di mana para remaja ini biasanya masih mencari jati dirinya sesuai dengan karakter dan panggilan jiwa. Makanya teman-teman yang pertama tadi ketika mengenali potensi diri, kenali diri sendiri. Saya ini siapa? Aku ini siapa? Aku mau jadi apa? Tujuan hidupku nanti seperti apa? Jadi seperti itu. Dan ketika gagal, teman-teman jangan pernah untuk mengadili teman-teman sendiri. Bersedih boleh, menangis pun juga boleh sekeras-kerasnya kalau perlu jika gagal. Tetapi jangan sampai itu berlarut-larut, karena hidup terus berjalan. Jadi teman-teman harus secepatnya bisa bergerak dari kegagalan teman-teman dan mencapai tujuan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi potensi diri ini dapat digali dengan tahap mengenali diri, bagaimana kita dapat mengenali potensi dalam diri kita tanpa mengetahui seperti apa diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Next. Mengenali potensi diri. Next. Oke. Jadi faktor-faktor apa sih yang membuat potensi diri kita ini semua bisa tergali ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru juga sama. Saya dulu juga pernah menjadi mahasiswa baru, saya dulu juga pernah mengikuti acara LDKU seperti teman-teman semua ini, cuman beda masih online, masih offline, masih bisa bertatap muka langsung, dan teman-teman ini bisa di rumah masing-masing, cuman ya karena pandemi. Jadi faktor-faktor apa sih yang membuat potensi diri kita ini bisa tergali? Jadi potensi seseorang ini bisa berkembang dan bisa sangat berubah drastis jika didukung oleh sejumlah faktor. Jadi antara lain nih faktornya biasanya minat dan kegemaran, jadi hobi teman-teman, minat kegemaran teman-teman, motivasi teman-teman, kepintaran ataupun intelektual, lingkungan, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat, sarana prasarana teman-teman. Jadi yang pertama yaitu minat dan kegemaran. Ketika teman-teman nih dalam menjadi mahasiswa, teman-teman ini dari SMA sudah ada yang mengikuti semisal kegiatan ekstrakurikuler, ada yang menari, ada yang olahraga, ada yang puisi dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus gali sendiri, teman-teman ini inginnya menjadi ke depannya. Jika memang itu hanya untuk mengisi waktu luang, teman-teman harus mencari apa sebenarnya yang minat dan kegemaran teman-teman. Misal ada minat dan kegemaran ketika di Jogja, ketika nanti misal suatu waktu teman-teman sudah kuliah dengan offline, sudah bisa bertatap muka ke kampus, hidup di Jogja, tiba-tiba teman-teman mempunyai minat dan kegemaran mengopi semisal. Ya tidak masalah itu bagi teman-teman, karena minat dan kegemaran seseorang itu masing-masing, hobi itu masing-masing. Misal yang suka menari, suka puisi, di universitas pun ada wadahnya, dan di jurusan pun mungkin teman organisasi kemahasiswaan khususnya Himagri juga mungkin sudah mempunyai wadah untuk mengenai minat dan kegemaran bagi teman-teman. Hobi teman-teman mungkin bisa terwadahi di organisasi kemahasiswaan khususnya Himagri. Nah, next. Oke.
percaya diri. Jadi teman-teman yang membuat potensi diri ini bisa tergali, yaitu kepercayaan diri. Kita harus percaya diri dengan apa saja yang kita lakukan. Cuman kita tidak boleh berlebihan dengan kepercayaan diri kita. Jadi istilahnya overconfidence. Ketika kita kurang percaya diri, kita akan kehilangan suatu kesempatan yang mungkin itu kesempatan yang sangat besar. Kalau kata pepatah, jangan pernah melewatkan kesempatan karena kesempatan itu hanya berlaku satu kali dalam hidup. Kalau menurut saya itu kurang tepat karena kesempatan itu sebenarnya datang berkali-kali. Tinggal teman-teman peka atau tidak merasakan atau tidak datangnya kesempatan tersebut. Tinggal teman-teman berani atau tidak mengambil kesempatan tersebut. Jadi menggali potensi diri teman-teman ini harus percaya diri, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan karena terlalu berlebihan juga nanti bisa menjadi bumerang bagi teman-teman. Karena ketika teman-teman yakin bisa, pasti bisa, tetapi teman-teman terlalu berlebihan dan akhirnya hasil yang diharapkan tidak sesuai yang teman-teman perkirakan, sehingga mungkin kegagalan tidak sesuai ekspektasi teman-teman yang akhirnya bisa membuat teman-teman mengalami kegagalan meskipun tidak masalah kegagalan ketika masih remaja seperti ini. Oke, next. Dan selanjutnya yaitu hobi dan minat. Jadi ketika teman-teman mengerjakan sesuatu, apalagi itu menyangkut hobi dan minat teman-teman, pasti teman-teman akan merasakan suatu kesenangan, suatu kebahagiaan tersendiri. Ketika dibanding ketika teman-teman mengerjakan itu, tapi itu tidak sesuai teman-teman, tidak sesuai hobi, tidak sesuai minat, pasti teman-teman tidak akan senang untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Mungkin lebih ke berat hati teman-teman untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi ketika teman-teman melakukan kegiatan yang sesuai hobi dan minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan, dan itu pastinya. Jadi teman-teman harus mencoba menggali potensi diri, menggali apa sih sebenarnya yang saya cari ketika menjadi mahasiswa itu dulu. Ketika teman-teman sudah dapat, teman-teman melaksanakan, pasti teman-teman akan mendapat hasil yang memuaskan. Sama seperti nanti, misal ketika teman-teman dalam menjalani perkuliahan, teman-teman sangat hobi sekali, semisal mengerjakan soal-soal matematika, pasti teman-teman ketika pelajaran hitung-hitungan, pasti teman-teman akan sangat menyukai hal tersebut, sangat mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi itu yang perlu teman-teman gali. Tapi ketika teman-teman mempunyai hobi atau minat di luar akademik, misal olahraga, seni, banyak sekali macamnya. Terus semisal hobi teman-teman ini berkendara, menjelajah suatu tempat. Ingat, jangan pernah teman-teman lewatkan tujuan teman-teman ke Jogja, yaitu menuntut ilmu. Jadi memang menuntut ilmu bukan bagian dari teman-teman sukai semisal, tapi tanggung jawab teman-teman di Jogja adalah untuk menuntut ilmu dan untuk menyelesaikan studi teman-teman dan bertanggung jawab kepada orang tua teman-teman. Tapi hobi dan minat teman-teman juga tetap jalan. Jadi seperti itu. Next. Oke, dan yang terpenting ini adalah pergaulan. Jadi kalau saya pribadi, saya bukan tipe-tipe orang yang memilih dalam pergaulan. Jadi saya suka berteman dengan siapapun,
saya suka menjalin hubungan siapapun dalam tanda kutip kita hubungan pertemanan, persaudaraan dan sebagainya. Jadi baik itu dia kurang baik itu dia orang yang baik, kita tetap harus menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut. Karena apa? Kita tidak akan pernah tahu nanti ke depannya kita akan menjadi seperti apa. Cuman kita harus tahu dan kita harus membatasi diri kita sendiri dalam menjalin hubungan khususnya dengan orang-orang yang kurang baik. Kita harus tahu batasan kita masing-masing ketika memang sudah menyimpang dengan norma dan adat-adat yang berlaku, kita lebih baik sedikit merendahkan jarak hubungan kita dengan orang-orang tersebut. Tapi ketika masih sesuai dengan norma-norma dan adat-adat yang berlaku, kita tetap harus menjalin hubungan. Cuman tetap ada juga pepatah-pepatah yang bilang ketika kita berteman dan berkumpul, istilah zaman sekarangnya nongkrong dengan para pedagang-pedagang parfum, kita akan ikut merasakan kewangiannya, keharumannya, meskipun kita tidak menggunakan parfum. Tetapi ketika kita berteman, nongkrong, berkumpul dengan semisal para tukang-tukang sudut WC semisal, kita meskipun sudah wangi, kita meskipun sudah harum, tetapi tetap akan terkena imbas bau-bau yang kurang mengenakan. Dan jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang pintar, ketika kita berkumpul dengan orang cerdas, ketika kita berkumpul dengan orang sukses, persentase untuk menjadi pintar, cerdas, dan sukses itu sangat tinggi. Ketika kita berkumpul dengan orang gagal, kita berkumpul orang-orang yang kurang pintar, kurang cerdas, persentase kita untuk menjadi orang yang gagal, pintar, dan kurang cerdas pun itu juga akan tinggi. Jadi teman-teman tetap harus memprioritaskan, dan saya yakin peserta LDKU semua ini mahasiswa baru, agribisnis, bukan mahasiswa baru. Jadi mahasiswa semester ganjil ini berarti 3 mahasiswa semester 3 ini, teman-teman semester 3 ini pasti tidak ingin menjadi orang gagal, kurang cerdas, dan kurang pintar, karena pasti mempunyai tujuan hidup masing-masing. Jadi seperti itu, teman-teman harus pintar dan bergaul. Next. Nah, setelah kita tahu, kita menggali potensi diri kita dan kita mengenali potensi diri kita, sebenarnya kita ini mau apa, kita ini siapa, kita masuk ke dalam pemimpin. Jadi next dulu untuk moderatornya. Nah, ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Jadi ketika teman-teman memahami kalimat tersebut dengan dalam, jadi teman-teman akan tahu di setiap kalian ada pemimpin. Teman-teman di sini semuanya termasuk saya adalah pemimpin bagi diri kalian masing-masing, bagi diri kita masing-masing. Dan setiap pemimpin kita, teman-teman, kalian semua ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang teman-teman lakukan. Jadi atas apa yang teman-teman lakukan oleh diri kalian masing-masing, diri teman-teman masing-masing. Ketika teman-teman dalam hidup memimpin dengan benar, nanti teman-teman akan mempertanggungjawabkan diri teman-teman yang sudah teman-teman pimpin, sudah teman-teman lakukan juga dengan baik bertanggung jawab. Tapi ketika teman-teman
memimpin tubuh teman-teman, ini, diri teman-teman kurang baik, teman-teman akan bertanggung jawabkannya juga kurang baik. Jadi arti pemimpin sendiri itu adalah seseorang atau pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan ataupun kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu atau beberapa tujuan. Ini menurut Kartini Kartono pada tahun 94 pada halaman 181. Teman-teman cari bukunya sendiri kalau ingin tahu lebih luasnya. Jadi next. Nah, ini pemimpin ketika dalam bahasa Inggris atau bahasa Latin yaitu artinya leader. Jadi leader pun ini ada artinya sendiri dengan loyalitas, educated, advice, disiplin. Jadi yang pertama yaitu loyalitas. Jadi seorang pemimpin harus benar-benar loyalitas, harus bisa menyebarkan juga loyalitas terhadap apa yang telah dipimpin. Jadi harus berdedikasi tinggi, loyalitas tinggi, setia dengan apa yang telah ia pimpin, dan sebisa mungkin dan harus bisa menyebarkan kepada rekan kerjanya dan kepada teman-teman kerjanya semua, sehingga apa yang dipimpin dan apa yang dikerjakan bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya yaitu educate. Seorang pemimpin harus bisa mengedukasi dirinya sendiri. Setelah itu, seorang pemimpin harus bisa mengedukasi rekan-rekan kerja, dan yang paling penting harus bisa mewariskan taktik-taktik kepada rekan-rekan kerjanya, taktik-taktik pengetahuan dalam penyelesaian masalah, dalam mengambil keputusan, menemukan gagasan baru. Itu harus bisa menyalurkan kepada rekan-rekan kerjanya ataupun calon-calon pemimpin yang baru. Dan selanjutnya itu advice, memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Ini biasanya pemimpin-pemimpin yang sangat terbuka terhadap rekan-rekan kerjanya. Dia lebih senang untuk berdiskusi, lebih senang untuk turun langsung mencari permasalahan, memberikan nasihat ketika ada yang kurang. Terus yang terakhir yaitu disiplin. Disiplin ini memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan, karena ketika saya dulu masuk UPN itu ada semboyan kampus kita itu yang sudah sangat terkenal, nggak tahu sekarang masih ada apa tidak. Jadi semboyan kampus UPN ketika saya masuk dulu itu masih ada Wiki Ahmad Yasa yang di dalamnya mencakup kedisiplinan salah satu. Jadi kita ini harus disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam hidup pastinya. Karena ketika kita sudah menegakkan kedisiplinan di setiap aktivitas kita, kita pasti akan mendapatkan tujuan kita yang kita harapkan itu seperti apa, pasti akan kita dapatkan. Jadi seperti itu. Next. Oke, mungkin kita agak lebih cepat lagi karena waktu udah sedikit mepet. Jadi tugas pemimpin di sini tuh sebenarnya ada sangat banyak. Jadi ada sangat banyak dan ini sudah dirangkumkan menjadi 7 dan ini masih 4. Yang pertama yaitu bekerja dengan orang lain, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, harus berpikir secara analitis dan konseptual. Next.
Yang kelima yaitu harus dapat menjadi seorang mediator, mampu mengajak dan melakukan kompromi, itu yang keenam. Dan yang ketujuh harus dapat memecahkan masalah. Jadi yang pertama yaitu ini menurut James F. Stoner. Jadi tugas utama seorang pemimpin. Pemimpin bekerja dengan orang lain sudah pasti, karena pemimpin tidak bisa bekerja sendiri di dalam suatu organisasi, baik itu masyarakat, pekerjaan, kemahasiswaan yang teman-teman nantinya ingin mengembangkan dan menggali lebih potensi diri teman-teman. Karena seorang pemimpin itu pasti bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain. Jadi staf, teman kerja, atasan, bawahan, organisasi lain, baik itu di dalam kampus maupun di dalam kampus dan sebagainya. Terus tanggung jawab dan bertanggung jawabkan. Jadi pemimpin itu harus bisa tanggung jawab dan bertanggung jawabkan atas semua apa yang telah dilakukan. Ketika rekan kerjanya mengalami kesalahan, mengalami kegagalan, teman-teman harus bisa bertanggung jawab. Dan ketika rekan kerja menjalankan sebuah pekerjaan yang itu sudah disusun bersama-sama, seorang pemimpin juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Jadi seorang pemimpin tidak boleh lepas tangan apa yang sudah direncanakan untuk pekerjaannya. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Jadi kita harus tahu, kita harus menyusun tugas, kita harus mendahulukan prioritas. Dan pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif. Jadi kita tidak harus melulu kita harus selesai, tujuan kita harus tercapai, tapi prioritas kita apakah sudah selesai? Job desk kita apakah sudah selesai? Tidak melulu kita menyelesaikan semua rencana kegiatan kita. Kita harus menyelesaikan rencana kegiatan kita, tetapi tidak dimikirkan dengan matang-matang. Kita melupakan prioritas kita. Kita harus lebih menyeimbangkan antara prioritas dan pencapaian tujuan. Jadi kita tidak mengenyampingkan job desk kita dalam prioritas, dan kita juga bisa mencapai tujuan kita secara maksimal. Dan yang keempat yaitu harus bisa berpikir analitis dan konseptual. Kita harus bisa menganalisa sebuah permasalahan dengan akurat, bisa memberi solusi-solusi permasalahan dengan baik. Ini biasanya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sulit untuk dilaksanakan. Jadi seperti itu. Terus yang kelima adalah harus dapat menjadi seorang mediator. Ketika rekan-rekan kerja teman-teman yang teman-teman pimpin nantinya mengalami suatu permasalahan, mengalami suatu konflik di dalamnya, teman-teman harus bisa menjadi mediator, harus bisa menjadi penengah dan bisa menyelesaikan permasalahan atau konflik di dalam organisasi teman-teman pimpin. Yang keenam yaitu mampu mengajak dan melakukan kompromi. Teman-teman dalam memimpin harus bisa diplomat, sebagai diplomat ulung harus bisa bernegosiasi, harus bisa melakukan lobbying. Jadi teman-teman yang menjadi pemimpin itu mewakili tim atau organisasinya untuk mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan oleh organisasi yang teman-teman pimpin. Jadi teman-teman harus bisa melakukan kompromi, bisa melakukan negosiasi, bisa melakukan lobby, sehingga rekan-rekan kerja organisasi lainnya, teman-teman kerjasama, itu bisa mau sesuai keinginan teman-teman. Jadi seperti itu. Dan yang ketujuh harus dapat memecahkan masalah. Ini mungkin
masih nyambung dengan yang menjadi seorang mediator tadi. Jadi sudah pasti di dalam organisasi yang teman-teman pimpin pasti ada sebuah konflik, itu sudah pasti. Dan seorang pemimpin harus bisa menganalisa dan harus bisa memecahkan sebuah masalah. Next. Ini adalah kriteria seorang pemimpin. Jadi kriteria seorang pemimpin yang pertama yaitu harus memiliki pengaruh, harus memiliki kekuasaan atau power. Yang ketiga harus memiliki wewenang, dan yang keempat memiliki pengikut. Yang pertama yaitu harus memiliki pengaruh. Jadi teman-teman ketika memimpin, ketika teman-teman tidak berpengaruh, teman-teman tentunya akan sangat sulit untuk memimpin sebuah organisasi atau sebuah pekerjaan. Jadi ketika teman-teman kurang berpengaruh, teman-teman sangat sulit untuk memimpin. Karena John C. Maxwell ini, biar teman-teman tahu nih, beliau ini penulis buku-buku kepemimpinan, pernah mengatakan bahwa leadership is influence. Jadi kepemimpinan adalah soal pengaruh atau tidaknya. Dan pada masa-masa saat ini banyak sekali influence yang sangat memberikan pengaruh terhadap teman-teman, baik itu untuk segi berpakaian, segi budaya, musik, genre dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Dan orang-orang seperti itu bisa dikategorikan sebagai seorang pemimpin karena telah memberikan pengaruh. Jadi seperti itu. Terus yang kedua yaitu harus memiliki kekuasaan atau power. Banyak sekali pemimpin-pemimpin kita, khususnya Indonesia nih, yang lebih luas lagi Indonesia, yang memiliki kekuasaan atau power. Contohnya Presiden Republik Indonesia kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Beliau ini memiliki kekuasaan. Terus Bapak Soeharto, beliau ini juga memiliki kekuasaan atau power. Jadi biasanya ketika seorang pemimpin ini punya kekuasaan atau power, seorang pemimpin ini dihargai keberadaannya oleh orang lain atau orang yang dipimpinnya. Jadi ketika tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki kekuasaan atau power, biasanya pendukungnya tidak akan mau untuk menghargai dan melihat keberadaannya. Jadi seorang pemimpin ini biasanya menjadikan orang lain tergantung pada apa yang dimiliki oleh sang pemimpin. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu wewenang. Jadi hak yang diberikan kepada pemimpin. Wewenang ini biasanya diartikan seperti itu. Jadi menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Biasanya wewenang ini dapat dialihkan kepada bawahan oleh pimpinan apabila sang pemimpin percaya bahwa bawahan tersebut mampu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi seperti itu. Terus yang keempat, sang pemimpin itu yang pasti harus memiliki pengikut. Sama seperti yang nomor satu. Karena berpengaruh akhirnya memiliki pengikut. Kalau mempunyai kekuasaan itu belum tentu dia memiliki pengikut dan terpaksa untuk mengikuti kekuasaannya. Tapi kalau berpengaruh itu biasanya memiliki pengikut. Jadi tanpa adanya pengikut, pemimpin tidak akan ada. Karena pemimpin dan pengikut ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Next. Mau tanya dulu ini untuk moderator, saya sampai jam berapa ya? Halo moderator.
Waktunya selesai pukul 9:15 Bang, karena tinggal 1 slide, dilanjutkan saja. Nanti akan ada sesi tanya jawab 15 menit. Oke, terima kasih. Iya. Untuk peserta LDKU-nya masih semangat nggak ini? Masih. Semangat, Kak. Masih, Kak. Iya, Bang. Oke. Jadi ini Ria pemimpin sejati. Jadi teman-teman juga harus tahu sebenarnya pemimpin yang benar-benar pemimpin itu seperti apa sih, kalau sejatinya pemimpin itu seperti apa sih. Jadi yang pertama tuh visioner, bisa melihat yang lebih ke depan lagi, harus bisa mempunyai tujuan yang panjang dan pasti. Jadi seperti itu. Terus harus bisa sukses bersama, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi harus memikirkan orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, mau terus belajar dan diajar pastinya. Seorang pemimpin tidak boleh arogan, dia harus terus belajar dan merasa dirinya kurang. Dan harus mau untuk diajar. Jika memang tidak diajarkan oleh pemimpin sebelumnya, pemimpin yang baik itu juga bisa belajar dari rekan kerja ataupun bawahannya. Dan yang paling penting, mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Pemimpin itu dikatakan sukses ketika pemimpin itu dapat melanjutkan dan dapat mencari siapa yang mau melanjutkan tongkat estafet yang akan memimpin sebuah organisasi nantinya. Jadi harus bisa mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Okay, next. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi adalah materi dari potensi diri yang telah saya sampaikan. Karena mungkin ini juga kondisinya pandemi online, jadi hype-nya itu mungkin bagi teman-teman yang online ini kurang berasa. Jadi kita juga harus berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir, teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti biasa, bisa bertatap muka, bisa offline. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya sekarang ada sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Vinka. Apakah Vinka ingin menanyakan langsung atau saya bacakan saja pertanyaannya kepada Bang Adit? Vinka? Dibacain Mbak. Baik, jadi ini ada pertanyaan dari Vinka. Jika ada pemimpin yang di awal kepemimpinannya dia menjadi orang yang bertanggung jawab, tapi di akhir-akhir kepemimpinan dia menjadi tidak bertanggung jawab dan lalai dari kewajiban kepemimpinannya. Bagaimana cara kita menghadapi Ini apa yang Bagaimana cara kita menghadapi seorang pemimpin yang seperti itu jika kita sudah memberi saran ataupun menegur, tapi dianya tetap tidak merespon atau tidak peduli dengan saran dan teguran kita? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab ya moderator? Apa nanti ketika ada lagi? Langsung saja, Bang. Oke, terima kasih. Mungkin kalau suara saya agak patah-patah, langsung bilang aja ya, karena mungkin kan koneksi juga berpengaruh. Jadi pertanyaannya dari Vinka tadi ya, agak sedikit merefresh jadinya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi
beberapa waktu lalu pun saya ketika menjadi mahasiswa juga menemui hal tersebut. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang dalam istilah saat ininya yaitu relate lah sama apa yang sudah pernah saya alami. Jadi kalau saya pribadi, saya mempunyai dua opsi cara penyelesaian. Yang pertama yaitu opsi secara lembaga atau keorganisasian yang sedang dinaungi, dan yang kedua yaitu opsi secara personal. Jadi kita tetap harus melakukan punishment atau hukuman terhadap pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Jadi yang pertama yaitu dengan cara lembaga atau keorganisasian. Jadi dalam lembaga atau keorganisasian itu pasti ada yang namanya musyawarah-musyawarah, baik itu musyawarah besar, musyawarah luar biasa, apapun itu namanya, setiap lembaga, setiap organisasi mempunyai nama masing-masing. Nah, itu biasanya di situ kita memusyawarahkan lebih baik pemimpin-pemimpin seperti ini itu akan diapakan nantinya, itu yang dimusyawarahkan. Jadi dalam lembaga atau organisasi itu biasanya seperti itu. Ketika dalam pekerjaan pasti pemimpin-pemimpin yang seperti itu akan mendapatkan punishment, mungkin dikeluarkan atau diturunkan jabatannya oleh atasnya lagi. Tetapi ketika dalam lembaga organisasi mahasiswa, karena kita sedang duduk dalam mahasiswaan, biasanya ada musyawarah-musyawarah yang digunakan untuk membicarakan hal tersebut. Jadi istilahnya dalam lingkup organisasi, internal organisasi itu melakukan mosi tidak percaya terhadap pemimpinnya sendiri. Jadi seperti itu. Itu biasanya dirapatkan oleh lingkungan internal kepengurusannya sendiri. Terus tindak lanjutnya yaitu pemimpin ini mau diturunkan, dilengsarkan, diganti, ataupun diangkat wakilnya menjadi pemimpin, ataupun mencari pemimpin baru. Jadi seperti itu. Itu opsi yang pertama. Dan opsi yang kedua yaitu opsi melakukan punishment secara personal. Biasanya secara personal ini yang paling gampang dan paling sederhana adalah dilakukannya hukum sosial bagi sendiri. Jadi pemimpin ini biasanya dikucilkan, tidak dihiraukan, dan yang paling kejam yaitu dianggap tidak ada. Itu yang paling berbahaya untuk hukum-hukum sosial seperti ini. Seperti contoh, ya teman-teman mungkin teman-teman angkatan 2019. Jadi mungkin teman-teman ketika tahun 98 ada yang belum lahir. Jadi itu adalah contoh-contoh hukuman-hukuman sosial bagi pemimpin Indonesia saat itu, dan terjadinya reformasi. Jadi Presiden Soeharto diturunkan oleh masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa itu melakukan hukuman sosial atau hukuman masyarakat, dan dilanjutkan oleh hukuman kelembagaan atau hukuman organisasi melalui keputusan Presiden dan TAP MPR. Nanti teman-teman cari sendiri sejarah-sejarah seperti itu. Jadi seperti itu. Ada pemimpin dalam memimpin itu pertama bertanggung jawab, itu biasanya memang seperti itu. Pertama bertanggung jawab, terakhir lalai, sudah malas karena takut untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan selama satu periode. Ini hal-hal yang biasa. Tidak hanya pemimpin, tapi anggota organisasi juga biasanya, kepengurusan juga, karena hukum alam itu pasti ada yang kuat dia. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu moderator. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Nuha yang akan disampaikan secara lisan. Kepada Nuha dipersilahkan. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Kak Adit, aku mau nanya tentang bagian yang hampir akhir tadi mengenai kriteria seorang pemimpin. Nah, itu kan tadi ada 4 poin yang Kak Adit sampaikan. Nah, itu apakah seseorang baru pantas menjadi pemimpin ketika mereka hanya memiliki salah satu aja udah dicap pantas, atau harus memiliki semuanya dulu? Terus sama yang kedua, kalau di bedah lagi kata-katanya, kriteria itu kan artinya ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Dan apakah artinya orang-orang yang nggak punya dasar atau nggak memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin yang tadi Kak Adit sampaikan, itu tidak pantas dikatakan sebagai pemimpin? Udah, itu aja Kak, 2 pertanyaan. Terima kasih. Moderator langsung dijawab. Iya Bang, dipersilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Nuha. Jadi bagus, apakah orang-orang yang tidak memiliki kriteria pemimpin masih pemimpin? Pertanyaan sudah pasti bisa, karena di awal sudah dijelaskan juga, pemimpin dulu kita harus mempunyai bawahan, rekan kerja, ataupun lembaga yang kita pimpin. Tapi seorang pemimpin ini kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mendiri, bagaimana berkembang lagi, membuat diri kita lebih maju lagi. Itu saya pikir teman-teman sudah bisa dikategorikan sebagai seorang pemimpin. Karena teman-teman dimulai dari hal terkecil, yaitu memimpin diri teman-teman sendiri, itu bisa. Jadi ketika teman-teman nanti akan memimpin suatu lembaga, pasti kriteria pemimpin tersebut akan mengikuti teman-teman. Dan teori-teori kriteria pemimpin ini biasanya sudah sangat juga di dunia, dan keluarlah kriteria-kriteria seperti ini. Tetapi pemimpin-pemimpin dunia itu pastinya tidak langsung mempunyai kriteria, juga pasti bisa memimpin dirinya sendiri sebelum mereka memimpin lain. Dan bisa setiap orang melakukan kalau jawab dalam personal diri di dalam negeri kita, dan berada dengan demokrasi di negara demokrasi, punya 4, yaitu kekuatan, pengaruh, wewenang, satu lagi tadi pengikut. Nah, apakah teman-teman memiliki 4 tersebut? Karena kita tinggal di Indonesia, kita sih yang apa-apa dihitung melalui istilahnya dalam saat ini, bukan melalui musyawarah atau mufakat. Jadi teman-teman harus memiliki kriteria seorang pemimpin, yaitu pengaruh, kekuasaan atau power, pewenang, dan pengikut. Nah, gimana cara mendapatkan itu semua? Yaitu tadi balik lagi, teman-teman harus bisa memimpin teman-teman sendiri. Ketika teman-teman sudah istilahnya berhasil dalam memimpin diri masing-masing, pastinya teman-teman 4 kriteria tadi itu pastinya akan mengikuti teman-teman dengan sendirinya. Dengan berjalan ketika seseorang tidak mempunyai kriteria pemimpin tersebut. Ini pertanyaan yang kedua ya, pantas tidak seseorang itu
menjadi pemimpin? Jawaban yang pertama tadi pastinya pantas, karena jika dibicarakan memimpin diri sendiri, ya setiap orang berhak atas dirinya sendiri, setiap orang berhak atas pribadinya sendiri. Jadi seperti itu. Tapi dalam setiap lembaga, pantas atau tidak, ketika kita berada di negara demokrasi, pemimpin-pemimpin tersebut tidak mempunyai visioner, tidak bisa melakukan pemecahan masalah, misalnya tidak bisa melakukan reorganisasi atau mempersiapkan calon-calon pemimpin, semisal itu yang di slide terakhir. Tetapi kita di negara Indonesia ini, di mana negara demokrasi, seseorang tersebut memiliki wewenang, memiliki kekuatan, memiliki pengikut, dan memiliki pengaruh. Pasti menjadi pantas. Teman-teman bisa buka pikirannya lebih luas lagi, lebih terbuka lagi, jangan ada tendensi apapun, jangan ada kepikiran apa-apa, belajar membuka wawasan lebih luas lagi, biar lebih memahami nanti apa yang saya sampaikan. Jadi teman-teman juga bisa melihat apakah pemimpin kita di negara kita di Indonesia ini, karena kita yang membicarakannya lebih luas lagi karena lebih umum. Apakah sudah pantas untuk memimpin jika dilihat dari kriteria kita? Bisa sangat tidak bisa baik. Tapi kenapa beliau bisa jadi pemimpin? Karena beliau memiliki pengaruh, beliau memiliki pengikut, beliau memiliki kekuatan yang sangat besar. Itulah yang membuat beliau menjadi pemimpin. Jadi pantas atau tidaknya kita juga harus melihat dari sudut pandang mata. Jadi seperti itu. Jika kita memimpin diri sendiri, itu kita sangat pantas. Berada di negara demokrasi, itu pastinya tidak akan pantas untuk memimpin. Tapi karena kita berada di negara demokrasi di Indonesia, itu balik lagi kriteria seperti apa yang dimiliki dan kriteria seperti apa yang tidak dimiliki. Jadi seperti itu untuk Noha jawabannya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bang Adit. Mohon maaf, tadi sempat terlewat. Untuk pertanyaan Vinka, apakah Vinka sudah cukup jelas atau Bang Adit? Sudah, Mbak. Makasih, Kak. Baik, untuk Nuha, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Bang Adit? Sudah, Kak. Makasih. Baik, terima kasih teman-teman dan terima kasih Bang Adit atas penyampaian materinya, atas jawaban yang telah diberikan kepada teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.